Shalom, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan apa yang menjadi perenungan saya tentang iman. Ya, saya menyampaikan bahwa bagi kita orang percaya, setiap kali kita dengar iman, lantas pikiran kita dibawa di dalam sebuah journey atau perjalanan percaya. Ya, dan berikut saya menyampaikan juga tentang dasar dari iman itu. Ya, firman Tuhan jelas bilang begini, iman itu berasal dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi penting Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar itu akan akan menimbulkan iman di dalam hidup kita. Dan perjalanan iman percaya buat orang Kristen, ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, ya, di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan membawa tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini di dalam perjalanan iman mereka. Ya, kemarin saya menyampaikan, ya, sekalipun Abraham itu percaya dan melakukan firman itu, tidak serta-merta semua perjalanan percaya dia berjalan dengan mulus, ya. Abraham memenangkan tantangan-tantangan iman yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan percayanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbagi tentang tantangan iman. Saya mau baca satu ayat buat Bapak Ibu Saudara, ya. Diambil di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saya mau sedikit kita merenungkan akan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada beberapa jemaat-jemaat, ya, yang ada. Petrus sampaikan itu ada beberapa jemaat, ya, yang mereka tersebar di Pontus, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, ya. Dia menyampaikan ini, dan di ayat 6-nya dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara, bergembiralah akan hal itu sekalipun dibilang sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, ya. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, perjalanan iman percaya kita itu tidak selalu mulus, ya, seperti Abraham. Waktu dia terima firman Tuhan, dia berjalan, Bapak Ibu Saudara, perjalanan percayanya itu nggak mulus, ya, nggak mulus. Dia menghadapi banyak tantangan dan dia memenangkan tantangan itu. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika dia menyambut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Abraham harus berhadapan dengan sebuah kelaparan. Ya, kelaparan yang begitu kayaknya serius ketika itu sehingga Abraham harus menyingkir jauh, pergi jauh Bapak Ibu Saudara, ya. Dia pergi ke Mesir ketika itu mencari sesuatu yang baru di sana, ya. Dan kita tahu bagaimana perjalanan Abraham, ya, menghadapi tantangan-tantangan iman, ya, yang dia harus hadapi. Tapi dia menangkan itu semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, ya, di dalam perjalanan iman percaya kita, Bapak Ibu Saudara, ya, pasti Tuhan izinkan ada banyak tantangan-tantangan. Itulah yang kita sebut dengan ujian, ya. Mari kita ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, semua kita pernah mengecap bangku sekolah, bukan? Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara,
kita untuk naik sebuah jenjang, kita menghadapi ujian demi ujian. Ya, ketika kita lulus baru kita naik ke jenjang berikutnya. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan para tokoh Alkitab, dan hari ini juga Tuhan lakukan itu, izinkan itu untuk kita alami, untuk kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Ya, ujian iman, tantangan iman harus dimenangkan. Supaya apa? Semakin kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Pasti kita mau, ya, di dalam hidup kita, percaya kita ada penyertaan Tuhan, bukan? Ya, bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan? Lewat ujian, lewat tantangan. Abraham alami itu. Ingat janji Tuhan kepada Abraham waktu dia memanggil Abraham. Ya, dia bilang begini, Abraham, keluar dari keluarga kamu, aku akan jadikan namamu besar, namamu harum. Ya, dan kemudian benar Bapak Ibu Saudara, setelah dia lewati kelaparan-kelaparan itu dengan penuh percaya kepada Tuhan, Tuhan membuktikan bagaimana dia menjadi besar. Karena dibilang begitu, Abraham jadi kaya raya di tanah asing. Ya, dan apakah perjalanan iman Abraham itu selesai di situ? Enggak. Tuhan bawa dia naik satu tingkat. Abraham jadi percaya bahwa Tuhan itu betul-betul menyertai dia. Sehingga satu kali kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ya, kamu akan jadi bapak banyak bangsa. Coba bayangkan kalau dia pertama sekali terima janji itu sejak awal. Mungkin Abraham sulit percaya kepada Tuhan. Karena apa? Jelas-jelas kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, istri Abraham itu mandul dibilang. Ya, nggak bakal punya anak. Tapi waktu janji pertama Tuhan sampaikan, firman Tuhan sampaikan, Tuhan bilang begini, aku akan bikin namamu harum. Engkau jadi orang yang besar. Dan Abraham membuktikan penyertaan itu lewat tantangan-tantangan yang dia hadapi dan dia menangkan. Dan selanjutnya perjalanan iman Abraham Tuhan bawa lebih besar lagi, ya, untuk jadi bapak banyak bangsa. Dan kali ini Abraham bilang, kalau yang waktu itu Tuhan betul-betul menyertai, saya percaya ini pasti Tuhan sertai. Dan dia percaya kepada janji Tuhan sekalipun kenyataannya, ya, dia tidak melihat, dia masih mengetahui dengan jelas istrinya mandul, tapi dia percaya kepada janji Tuhan, ya. Dan dibilang begini, terhadap percayanya Abraham itu, Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Menarik, bukan Bapak Ibu Saudara? Kehidupan iman, percaya orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Inilah iman orang percaya, iman kekristenan yang benar, ya. Lewati tantangan demi tantangan dan engkau akan keluar sebagai pemenang, ya. Abraham memenangkan tantangan-tantangan itu, dan saya mau kita semua Bapak Ibu Saudara, kita semua juga menang dengan tantangan-tantangan iman itu. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, ya, situasi yang sulit hari ini, ya, dalam pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang kebingungan, bertanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, apakah ada penyertaan-Mu? Tuhan, apakah saya bisa tetap percaya kepada Tuhan? Saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, ya, mari coba Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dan kau akan melihat bagaimana Tuhan sedang membawa engkau di dalam perjalanan iman percayamu. Waktu engkau percaya, firman Tuhan bilang begini, pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan akan membawa engkau menang dari tantangan kepada tantangan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau. Ya, sebagaimana Tuhan sudah memimpin para tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca sama-sama. Dia memberkati Abraham, ya. Dia memberkati semuanya Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti selanjutnya
saya akan ajak kita sama-sama mengerti bagaimana setelah kita menghadapi tantangan-tantangan iman, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ya, apa yang tidak pernah dibayangkan dengan pikiran kita, itu Tuhan kerjakan. Ya, saya mau terus nanti ya berbicara untuk Bapak Ibu Saudara. Setelah kita menghadapi iman ini, kita akan melihat bagaimana iman itu bekerja. Tuhan memberkati engkau. Shalom.